jalan-jalan. Yang ini matiin, Pak. Yang ini matiin. Cek. Cek. Kedengeran, Bang? Oh, yang di Mabes kedengeran ya? Baik, kepada mahasiswa. Udah ya? Pak, ayo, Pak. Cek. Baik, kepada mahasiswa yang di wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pal, nyalain dong, Pal. Yang sini kecilin aja suaranya. Berdiri. Enggak, Pak, capek. Bukan. Maksud saya suara bukan. TV-nya volumenya gede. Cek. Kecilin, Pak. Maksud saya 10% atau bagaimana? Udah. Cek. Pak, dimulai ya, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk pelatihan e-learning yang di wilayah mohon untuk diperhatikan ya, Pak. Yang pertama, dari yang sudah pelatihan kemarin ada pertanyaan nggak, Pak? Dari yang sudah pelatihan kemarin sudah ada pertanyaan nggak, Pak? Nggak jelas, Pak. Nggak jelas. Oke, saya mengulang aja, Pak, ya, dari awal. Baik, yang pertama, saya ingatkan untuk mahasiswa masing-masing agar di laptopnya minimal ada 2 browser ya, Pak. Jadi yang di laptopnya masih ada 1 browser mungkin bisa di-download mulai sekarang. Jadi minimal harus ada 2 browser, Pak. Kenapa? Safari bisa. Bisa, mau Safari, mau Google Chrome, mau Mozilla, Pak, bisa. Yang penting ada minimal ada 2 browser, Pak. Kenapa? Karena takutnya nanti ketika ujian berlangsung ada halangan, maksudnya kadang komputernya kan suka nge-lag, Pak. Jadi kalau misalnya ada halangan semacam itu bisa membuka browser yang satunya lagi. Jadi disarankan supaya minimal di laptopnya ada 2 browser ya, Pak. Baik, yang kedua, untuk loginnya sudah tahu ya, Pak, ya, cara loginnya. Mungkin bisa langsung dipraktekkan, Pak, yang di Mabes maupun yang di wilayah. Untuk alamatnya jangan sampai salah alamat ya, Pak. Nanti alamat palsu lagi. Jadi untuk alamat, jadi tolong untuk alamatnya bisa dilihat di layar, Pak, sudah kami share. Bisa difoto, bisa diawalin ya, Pak, alamatnya pjj.stk.menptk.ac.id. Mungkin bisa langsung dibuka sekarang, coba untuk loginnya. Dan bagi mahasiswa yang di wilayah maupun yang di Mabes, jika mengalami kendala untuk lupa password, mungkin langsung diinformasikan di grup Facebook ya, Pak. Diketik namanya siapa, NIM-nya berapa di grup Facebook Angkatan 73 mulai sekarang. Jadi tolong dipraktekkan dulu loginnya.
di apa namanya dicek dulu user dan passwordnya, kiranya ada yang lupa atau bagaimana ya Pak. Yang di Mabes ada yang lupa nggak Pak? Username dicek dulu Pak, dicek dulu username e-learning. Bukan, nggak pakai, bukan Webex Pak, e-learning. Makanya alamat e-learningnya sudah saya share di layar nih loh Pak. Mana nggak ada surveinya? Coba dibuka dulu alamat e-learningnya Bapak. pjj.stk.menptk.ac.id. Kemudian loginnya tahu di mana? Nah, pojok kanan atas itu yang paling kecil, login dulu. Kemudian diisi itu Pak, username dan passwordnya. Dan jika mengalami kendala dengan passwordnya, mungkin langsung diinformasikan di grup Facebook Angkatan 73 Pak, supaya nanti admin kami akan langsung konfirmasi untuk password barunya. Username dan passwordnya yang dulu ketika dikasih username wifi ya, yang S1 bla 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 ya, betul yang itu. Passwordnya lupa lagi. Coba dicek dulu Pak. Pak, jangan sampai ketika ujian langsung ada yang komplain lupa password Pak. Saya nggak akan. Pak Yudi sudah dicek belum? Sudah dicek passwordnya? Benar Pak. Iya Pak, coba dicek. Yang lupa passwordnya bisa di-share Pak di grup Facebook Angkatan 73, diketik namanya siapa, NIM-nya berapa. Nanti akan admin kami akan langsung merespon Pak. Ya Pak ya. Udah. Yang ketiga. Yang ketiga Pak, di setiap mata kuliah ini kan ada tim dosen Pak. Jadi terkadang ada tim dosen yang dimana masing-masing dosen memberikan soal, atau tim dosen yang dimana hanya satu dosen saja yang memberikan soal Pak. Jadi kalau semisal ada tim dosen yang masing-masing dosen memberikan Suaranya mana? Suara. cek sound. Suaranya hilang. Cek. Suara Sudah masuk nih. Gak ada suara enggak? Cek sound, cek. Yang di wilayah sudah terdengar ya? Sudah ya Pak? Saya ulangi Pak, untuk username dan passwordnya, barang siapa yang lupa password agar langsung diinfokan di grup Facebook Angkatan 73. Pak, baik. Yang ketiga Pak, mohon izin. Jadi di setiap mata kuliah ini ada tim dosennya Pak. Masing-masing dosen memberikan soal. Ada pula yang hanya satu dosen saja yang memberikan soal dalam satu mata kuliah Pak. Jika masing-masing dosen memberikan soal, maka termasuk jenis soal yang satu halaman satu soal dari beberapa soal. Paham nggak Pak? Walah. Jadi Pak, kalau semisal ada dosen, ada satu tim dosen yang dimana masing-masing dosen memberikan soal, itu termasuk jenis soal yang dimana satu soal satu halaman. Jadi kalau semisal ada 5 dosen yang memberikan soal, berarti ada 5 halaman, ya.
Bisa dibayang Pak ya soalnya ya. Tapi kalau semisal ada satu tim dosen, tetapi hanya satu dosen yang memberikan soal, itu artinya satu halaman ada beberapa soal. Nanti coba ada perbedaannya Pak dari segi pembagian soal tim dosen. Contohnya, misalnya mata kuliah Wasdal. Mata kuliah Wasdal ini kebanyakan seringnya masing-masing dosen memberikan soal. Jadi kalau semisal masing-masing dosen memberikan soal, itu artinya ketika Bapak mengerjakan satu soal, kemudian Bapak mengerjakan soal berikutnya, itu di halaman berikutnya. Tetapi kalau semisal satu dosen memberikan satu tim dosen memberikan soal, jadi satu halaman ada 5 soal, itu artinya ketika Bapak menjawab satu soal, ketika menjawab soal kedua tinggal di scroll ke bawah, tidak usah next ke halaman berikutnya. Sudah paham Pak? Bisa dibayangkan kayak gimana? Belum ya? Saya ulangi ya Pak. Jadi kalau semisal ada 5 dosen yang dimana masing-masing dosen memberikan soal, artinya ada 5 halaman soal. Jadi kalau semisal Bapak mengerjakan satu soal, terus kemudian ngerjain soal nomor 2, itu di next ke halaman berikutnya. Itu ada amannya Pak. Karena ketika Bapak sudah mengerjakan satu soal, misalkan nomor 1 Bapak sudah ngerjain, terus Bapak ngerjain nomor 2, artinya jawaban nomor 1 Bapak yang sudah dijawab, ketika di next itu kekunci oleh sistem. Paham? Kenapa? Bisa. Jadi kalau ada macam soal yang dimana 5 soal dalam 5 halaman, Bapak misalkan pengen ngerjain nomor 2 dulu, baru nomor 1 bisa. Pokoknya setelah menjawab langsung di-lock oleh sistem. Bisa, asalkan bisa dirubah lagi, asalkan waktunya masih ada. Ya Pak ya. Tapi kalau semisal satu dosen memberikan keseluruhan soal, contoh semisal mata kuliah administrasi kepolisian, itu biasanya yang memberikan soal hanya Pak Yopik. Biasanya Pak Yopik memberikan soal misalkan 5 soal. Nah, itu artinya dalam 5 soal itu 1 halaman, bukan 5 halaman. Paham ya Pak ya? Kalau dalam 1 halaman itu, kalau semisal Bapak menjawab habis nomor 1 terus nomor 2 tinggal di scroll ke bawah tanpa di next. Nah, itu resikonya lebih lebih susah Pak. Karena kenapa? Ketika Bapak sudah menjawab nomor 1 terus di scroll ke bawah, takutnya khawatirnya di wilayah kalau semisal ada down, jaringannya down, terkadang jawaban nomor 1 tuh nggak kekunci oleh sistem. Paham Pak? Kalau jaringannya down yang di wilayah, kayak gitu sih Pak. Makanya yang di wilayah antisipasi Pak, terutama yang di Polda Sulut ya, yang suka mati lampu, atau yang di Polda NTT, mungkin jangan menggantungkan jaringan internet di Polda Pak. Jadi disarankan untuk membawa provider sendiri ya Pak ya. Yang di wilayah mohon izin Pak, saya khawatirnya ketika jaringannya down terus kemudian nggak di backup ya, takutnya. Nah ini dia Pak, untuk pengisian jawaban sudah tahu ya Pak ya cara mengisi jawabannya? Masih ingat nggak Pak? Pak? Kenapa? Diulang Pak, diulang. Untuk cara menjawabnya, jangan langsung menjawab di sistem ya Pak ya, tapi menjawabnya di Word dulu ya Pak. Di Word dulu, kemudian di copy paste ke sistemnya. Di copy pastenya pun bukan di blok terus klik kanan copy, dia nggak mau Pak di sistemnya. Jadi di blok terus kemudian dipakai shortcut Pak, Ctrl C dan Ctrl V. Ya. Hah? Nggak bisa. Iya. Kenapa? Bisa di blok, kemudian pakai shortcut Pak, Ctrl C, Ctrl V. Suka-suka saya loh Pak. Enggak. Terus kemudian satu lagi Pak, di masing-masing jawaban tolong diakhiri dengan kata titik ya Pak. Itu iya, tulisan kata-kata, tulisan bukan simbol. Hah?
tanda Kenapa harus ditulis tanda Kenapa harus ditulis kata titik, Pak? Karena mengkonfirmasi bahwa jawaban Bapak itu sudah selesai. Kadang suka kepotong, Pak. Jadi kita kan nggak tahu nih mahasiswanya apakah sudah selesai atau belum menjawabnya. Jadi harus diakhiri kata-kata titik. Kalau misalkan diakhiri oleh kata-kata titik, itu artinya kami merespon admin itu sudah terjawab semua, gitu. Jadi nggak ada kurang jawaban dari mahasiswanya, ya Pak ya. Sudah terbayang ya Pak ya untuk jenis soalnya Pak dari beberapa dosen dan satu dosen ya Pak ya. Pak beneran Pak. Sudah paham ya Pak ya? Untuk ukuran fontnya 14 Pak. Arial. Oh ya, satu lagi Pak, kalau semisal Bapak menjawab dari menjawab dengan mencari sumber di Google, tolong Pak dari Google jangan langsung di copy paste ke sistem. Kenapa? Karena khawatir nanti jawabannya merembet ke kanan dia. Jadi kalau semisal Bapak sudah ngambil dari Google, di copy ke Word dulu. Kenapa? Boleh? Untuk ujian boleh open book Pak, open laptop Pak. Mungkin peraturannya harus membawa hard copy Pak, tapi kebanyakan mahasiswa melanggar kan Pak, lewat Google kan nyarinya. Nah, saya sarankan kalau semisal Bapak mencari lewat Google, tolong jangan di copy paste langsung dari Google ke sistem ya Pak, nanti khawatirnya jawabannya merembet ke kanan, nggak ke bawah. Jadi harus di copy dulu ke Word-nya Pak ya. Pak, paham Pak? Di copy dulu ke Word-nya, baru di copy ke sistemnya. Terus backup jawabannya Pak. Terkadang ada mahasiswa yang nanya ke kami Pak, Mbak bagaimana Mbak kok kalau misalkan saya udah ngatur nih Mbak fontnya di Word, kemudian kami paste ke sistemnya kok malah berantakan gitu. Kalau nggak mau berantakan mungkin bisa di backupnya menggunakan notepad Pak gitu. Tapi kalau semisal berantakan pun di sistemnya bisa diatur ulang Pak. Di situ ada pengaturan seperti Word-nya di sistemnya. Kenapa Pak? Yang penting fontnya Pak jangan sampai salah, jangan sampai kekecilan, karena ada mahasiswa yang fontnya kecil banget. Jadi harus ditentukan Pak fontnya 14 dan Arial ya Pak ya. Iya, Arial 14. Iya. Dan di dalam sistemnya pun di dalam sistemnya ini ada kolom soal, kolom jawaban, dan kolom attach file. Jadi tolong jangan sampai salah Pak. Kadang ada mahasiswa yang nggak mau repot ya Pak. Kadang ada mahasiswa yang dia udah ngejawab di Word, kemudian dia cara jawabnya di attach file tanpa harus diketik di itu nggak boleh Pak, karena bakal beda format ketika di print. Jadi harus ya di Word terus. Nah betul, intinya pindahin ke sistem jawabannya bukan di attach file ya Pak. Ya, untuk yang kolom attach file nanti, untuk yang kolom attach file itu biasanya untuk bagan yang harus dilampirkan Pak. Ya, bagannya pun kenapa? Ya, bagannya pun kalau ditampilkan sebisa mungkin Pak formatnya formatnya JPEG atau PDF ya. Sebisa mungkin Pak, karena khawatirnya nanti berubah. Misalkan Bapak udah bikin bagan nih, tetapi Word Bapak terlalu tinggi, kita masih rendah, jadi kan berantakan Pak kadang-kadang. Jadi saran kami mungkin bisa menggunakan PDF atau JPEG. Kalau semisal di Word 2013 kan bisa di save as PDF ya Pak, langsung nggak pakai converter atau bagaimana ya Pak ya. Kayak gitu. Apalagi ya?
Kenapa? Ya, kalau bagan boleh dilampirkan di attach file, tapi kalau jawaban copy paste ya Pak ke sistemnya. Kenapa? Enggak, bagannya enggak dibikin di sistem. Bagannya bikin sendiri Pak. Jangan ngambil bagan dari slide dosen ya Pak, banyak yang ketahuan Bah. Jangan ngambil bagan dari slide dosen. Kebanyakan kalau semisal dilampirkan bagan itu mahasiswa selalu ngopi dari slide dosen. Kenapa? Bukan nggak boleh sih, sebenarnya banyak dosen kan yang protes dari kemarin-kemarin. Jadi kalau misal bagan tolong ditambahin atau bagaimana gitu kan? Ya nggak Pak? Mungkin ditambahin boleh Pak. Yang penting ya ini sih saya rasa untuk menghindari plagiat sih Pak. Takutnya. Boleh diganti warna doang. Kenapa? Enggak sih, iya. Pak Wirsa bilang dosen usul Yang di ya. wilayah Pak, bisa dimengerti Pak. Ya usul, kalau bisa dosen jangan banyak protes. Kemudian Pak, kalau semisal sudah masuk ke dalam sistemnya Pak, tolong jangan sampai fokus menjawab tanpa sadar bahwa waktunya sudah habis Pak. Kadang ada mahasiswa yang dia fokus menjawab ke sistemnya, tapi waktunya sudah habis. Nah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kalau semisal dia internetnya bagus, mungkin bisa dikunci dengan ngetik tulisan terakhir. Tetapi kalau semisal dia internetnya down, mungkin bisa hilang semuanya. Nah seperti itu. Dan yang di Mabes terutama Pak, kemarin ada kendala dari angkatan 71 kalau nggak salah. Dia PD Pak di Mabes karena dia di Mabes kan menggunakan jaringan LAN. Dipikirnya internetnya bakalan bagus. Akhirnya dia PD menjawab langsung ke sistem tanpa di backup di Word. Ternyata ada kendala di PTK kan, internetnya lagi down dan dia jawabannya hilang semua tanpa di backup. Bukan disabotase. Bukan. Dan akhirnya dia untungnya pawas yang di PTK berbaik hati memberikan dispensasi waktu untuk dia mengerjakan. Jadi itulah Pak kendala-kendala yang selama ini terjadi. Jadi mohon izin agar diantisipasi ya Pak. Yang di wilayah pun juga demikian ya Pak ya. Firza. Apalagi ya? Yang di Mabes ya kita memfasilitasi menggunakan kabelan Pak, dan menggunakan laptop sendiri ya Pak, tidak menggunakan komputer dari PTK karena kalau ujian kan mungkin Bapak yang lebih tahu bahan-bahannya ya Pak ya, yang di laptop. Untuk yang di Mabes ruangan ujiannya di depan data center Pak, di gedung perpustakaan di bawah. Iya. Mbak Firza. Siapa yang di wilayah? Mbak mau nanya Mbak. Boleh Pak, silakan. Ini separah-parahnya Mbak, nanti internetnya ngaco, komputernya juga jelek Mbak. Kenapa Pak? Nanti andai kata skenario terburuknya komputer saya hang, sinyalnya nggak ada, boleh nggak saya tulis tangan di scanner kirim ke Mbak aja ya? Pak mohon izin Pak, tolong diulangi. Halo? Ya terdengar Pak, terdengar. Udah monitor Ja? Sudah. Nah, separah-parahnya nanti sinyalnya nggak ada, laptopnya hang, kena virus dan lain-lain. Nanti saya tulis di folio, saya scanner kirim ke kamu, boleh nggak? Baik Pak. Kecilin bentar Pak. Izin Pak, kalau semisal parah-parahnya memang seperti itu keadaan di sana, mungkin yang pertama dilakukan adalah konfirmasi telepon Pawas yang di Mabes, yang di PTK, untuk minta dispensasi agar dikirimkan melalui email. Kalaupun diperbolehkan oleh Pawas dikirimkan melalui email, bentuknya pun bukan scan Pak, tetapi hasil backupan Bapak yang sudah di Word tinggal dikirimkan ke email. Gitu. Tetapi saran saya Pak, jangan menggantungkan, maksudnya diupayakan semaksimal mungkin untuk jawaban itu
terkunci ke sistem Pak, jangan menggantungkan kirim lewat email. Kenapa? Khawatirnya ada dosen yang membedakan mahasiswa mengirimkan lewat email dengan mengirimkan lewat sistem gitu Pak, karena kan untuk format printoutnya pun berbeda Pak. Jadi kalau format dari email, formatnya seperti biasa kita ngeprint lewat email, tetapi kalau semisal kita ngeprint lewat sistem, beda Pak, bentuknya, formatnya beda. Jadi kalaupun misalkan ada yang mengirimkan lewat email, itu pasti kita membuat berita acara nama-nama mahasiswa siapa saja yang mengalami kendala gitu, dan kita pisahkan mana yang lewat email, mana yang lewat sistem. Jadi harapan saya supaya nanti mahasiswa memaksimalkan untuk mengisi jawaban ke sistem, ya Pak ya. Oke. Tapi Jelas, separah-parahnya di backup di email. Jawa Tengah persiapan backup email karena di sini jaringannya susah. Akpol ini posisinya di hutan ini. Bapak, mohon izin Pak, ini dengan Bapak siapa dan di Polda mana Pak? Jawa Tengah, Akpol. Jawa Tengah. Alhamdulillah Pak, sejauh ini kami lihat untuk Jawa Tengah bisa lah Pak diupayakan melalui email tanpa harus scan Pak. Oke. Soalnya belum pernah ujian di sini. Separah-parahnya email. Kenapa? Tunggu Pak. Kenapa? Halo. Kenapa? Yo 86 termonitor. Ya Pak, silakan. Oh ya udah. Berarti udah jelas ya. Tunggu sebentar apa Pak? Pak, satu lagi Pak, kalau semisal ada soal yang dimana dia hanya melampirkan attach file Kalau semisal ada soal yang dimana dia hanya melampirkan bagan tanpa menuliskan keterangan, itu artinya kan Bapak seperti ngirim email biasa kan Pak ya, di attach file doang gitu kan Pak. Tapi kalau semisal di attach file aja, tolong di kolom jawaban diberi tulisan berikut file terlampir atau apalah Pak kata-kata yang di kolom jawaban. Jangan sampai dikosongin Pak, karena kalau dikosongin nanti untuk sistemnya tuh terdeteksinya bahwa dia belum menjawab. Paham Pak? Saya ulangi ya. Kalau semisal ada soal yang dimana dia hanya melampirkan bagan saja, itu artinya Bapak kan di kolom ketiga itu Pak attach file. Nah kalau semisal sudah di attach file, tolong di kolom jawabannya di tengah kan ada kolom soal, kolom jawaban, kolom attach file. Di kolom jawaban diberi kata-kata ya Pak, berikut file terlampir atau berikut jawabannya atau bagaimana Pak ya. Karena supaya sistem itu menjawab bahwa mahasiswa ini sudah menjawab gitu loh Pak. Paham ya Pak ya? Dan untuk attach filenya sudah paham Pak cara-caranya? Belum ya? Bisa dipraktekkan Mas Noval? Mungkin Pak, ini ada beberapa contoh soalnya Pak, mungkin bisa langsung dicoba Pak cara-caranya Pak. Bisa langsung kalau semisal mahasiswa sudah masuk ke dalam sistem, di paling bawah ada tulisan apa Pak? Latihan soal ujian online kalau nggak salah. Coba ke bawah. Ke bawah lagi. Paling bawah Noval, paling bawah. Paling bawah. Mana ya? Pak yang di Mabas nggak ada yang mau coba ngerjain Pak? Beneran Pak? Mana ya Pak? Nah itu Pak, bisa dilihat di layar Pak, latihan ujian online angkatan 73 Pak, mungkin bisa diklik. Klik. Yang pertama bisa diklik Pak soalnya. Dan satu lagi Pak, kalau semisal di attempt quiz now itu artinya waktu sudah berjalan Pak ya, jadi sudah masuk ke dalam soalnya. Terus saya coba memberikan informasi, jadi membedakan mana finish attempt, mana yang finish all, submit all and finish. Jadi kalau finish attempt itu hanya mengunci jawaban, paham Pak?
Misalkan nih Bapak sudah tersisa waktunya 30 menit, Bapak pengen mengoreksi jawaban Bapak misalkan ya. Itu di finish attempt, nanti ada di review Pak. Bisa di review jawaban Bapak. Kalau semisal ada yang kurang, bisa return to attempt. Jadi balik lagi ke dalam soalnya asalkan waktunya masih ada ya. Kalau misalkan submit all and finish itu artinya jawaban sudah ibaratnya sudah dikumpulkan ke dalam ke dosen gitu ya Pak. Jadi nggak bisa diedit lagi. Seperti itu. Dan saya sarankan Pak yang sudah selesai, jika sudah selesai menjawab, jangan menunggu waktu habis Pak. Kadang ada mahasiswa yang menunggu waktu habis. Biarinlah waktunya biar habis, ntar juga ke submit sendiri. Jangan Pak, karena khawatirnya kalau internet yang bagus mungkin terserap ya, terkunci semua jawabannya. Tapi kalau semisal waktunya kalau semisal internetnya down, khawatirnya apa ya, nggak keserap semua jawaban ke dalam sistem gitu ya Pak ya. Jadi kalau semisal sudah selesai, langsung aja Pak di finish attempt, kemudian submit all and finish. Iya betul ya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Kenapa? Ketahuan. Jadi kalau semisal Bapak sudah disubmit nih Pak, pasti nanti di layar monitor Bapak itu ada review jawaban Bapak. Ya, kayak gitu ya Pak ya. Terus kalau semisalnya Bapak belum selesai, saya sarankan diberi waktu jeda 5 menit untuk submit all and finish. Kenapa? Karena submit all and finish kan butuh proses Pak ya, loading ya. Kalau semisal jaringannya bagus mungkin langsung ke submit semuanya. Tapi kalau semisal jaringannya down kan masih butuh loading lama tuh Pak. Nanti takutnya memakan waktu kan. Makanya diberi waktu jeda 5 menit untuk dia loading submit. Kadang ada mahasiswa yang 10 detik terakhir dia langsung submit. Nah, kalau misalkan jaringannya bagus mungkin langsung ke submit. Tapi kalau misalkan nggak bagus kan takut khawatir ada jawaban yang kurang atau yang nggak keserap gitu kan Pak. Jadi saya sarankan diberi waktu 5 menit terakhir untuk dia proses submit ya Pak. Terus satu lagi Pak, kalau semisal saya sarankan nih Pak, kadang ada jaringan yang ada kendala yang seperti ini Pak. Dia waktunya itu nggak berkurang. Jadi misalkan 1,5 jam nih. Dari tadi dia ngerjain, kok waktunya masih 1,5 jam gitu. Dikiranya memang 1,5 jam. Padahal enggak, waktunya udah berkurang. Akhirnya tanpa sadar dia tiba-tiba jawabannya hilang semua. Loh Mbak, ini kenapa Mbak kok jawaban hilang semua? Padahal tadi saya lihat waktunya masih lama, masih banyak. Nah, pas kita lihat, kita cek, ternyata dia udah kehabisan waktu di situ. Nah, solusinya adalah saya sarankan sih Pak ya, saya sarankan untuk punya waktu sendiri Pak. Jadi Bapak start attempt, Bapak punya stopwatch sendiri untuk memperkirakan waktunya Bapak ada berapa menit. Biasanya yang dilakukan itu, karena saya lihat itu dari Bu Juwita sih Pak, dari Bu Juwita angkatan 70, dia punya inisiatif untuk mempunyai waktu sendiri, jadi nggak tergantung waktu yang di sistem. Takutnya yang di sistem itu kan mengandalkan jaringan ya Pak ya. Jadi di jaringan di wilayah pun juga kita nggak tahu apakah stabil atau lemot kayak gitu Pak. Kenapa? Waktu jadi gini Pak, 5 soal itu keseluruhan dari misalkan diberikan waktu menjawab 1,5 jam. 1,5 jam itu menginclude semuanya Pak. Jadi nggak satu nomor diberi waktu, tidak. Beda lagi dengan mata kuliah nanti Pak ya. Bu Yundini biasanya itu mempunyai metode baru yang sedemikian rupa ribetnya dan nah biasanya kalau mata kuliah Bu Yundini dia mempunyai soal yang dimana soalnya terlampir di PowerPoint, yang dimana satu soalnya diberi waktu dan mahasiswa menjawabnya menggunakan tulis tangan. Untuk yang di Mambas mungkin bisa langsung dikumpulkan ke kami, tetapi untuk yang di wilayah di scan kemudian dikirim ke kami. Dan diberi waktu juga waktu batas pengirimannya. Nah,
Biasanya seperti itu, tapi mudah-mudahan untuk angkatan 73 ini nggak ada lah yang seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan Pak? Pak, ada pertanyaan Pak? Bapak nggak suka ya materi saya Pak? Nah, ini contohnya Pak, bisa dilihat di layar Pak, ada mahasiswa. Oh iya, satu lagi Pak, satu lagi. Pak, mohon untuk diedit Pak, untuk namanya atau yang belum mengisi NIM-nya. Pak Gigi ya? Pak Gigi, tolong diedit profile Pak. Jadi user surname-nya diganti NIM-nya Bapak. Untuk kelas name-nya baru nama lengkap Bapak. Coba diganti, Pak. Cara gantinya di home, terus kemudian di edit profile. Coba Bapak klik home-nya di pojok kiri atas kalau nggak salah. Di pojok kiri atas itu kan ada home Pak, yang paling atas. Coba di scroll ke atas dulu. Nah, pas di home nanti bagian sebelah kiri ada edit profile kan ya Pak? Edit profile atau administrasi dulu ya, saya lupa. Coba Novel. My profile setting. Ya, untuk surname-nya diganti NIM-nya Bapak. Untuk kelas name-nya diganti nama lengkapnya ya Pak. Pak Dana. Oh ya salah, first name-nya. Dibantu Pak. Minta tolong. Coba Novel kebawain Pal. Ada mahasiswa siapa lagi yang belum diedit profilnya? Ke bawah lagi Pal. Tunggu Pal. RR Aga. Pak Roro ya? Pak Roro. Siapa? Pelan-pelan Pak. RR Aga. Pak Aga, Pak mohon izin Pak untuk bisa diedit profil dulu Pak. Oh Ibu, sorry Bu. Bu Aga minta tolong Bu untuk diedit profilnya. Gimana tadi Pak caranya? My profile ya? Apa tadi? Di administration, kemudian di edit profile Bu. Mohon izin untuk first name-nya Pak, mohon izin Bu, first name-nya diganti name-nya, kemudian last name-nya diganti nama lengkapnya ya Bu. Novel ke bawah deh Novel. Siapa lagi ya? Pak Gurnal di Polda Bali ya? Pak Gurnal mohon izin Bapak, mohon izin agar diedit profil sebentar Pak. Coba 86 Mbak, 86. Monitor Wali. Nah, bisa dilihat Pak, untuk yang merah-merah tanda silang itu artinya tidak terjawab ya Pak ya. Jadi kalau semisal nanti ketika ujian saya sebutkan nama-nama mahasiswa yang mengalami kendala, itu artinya bisa dilihat di layar bahwa misalkan contohnya Pak siapa itu ya? Pak Varial. Coba ditulis dulu ya, Bang. Pak Varial Mandala. Masuk. Itu di nomor 2 dan di nomor 3 dan 4-nya mengalami kendala, berarti enggak terjawab. Tarik langsung dari itu. Sudah proses itu. Bapak mohon izin agar yang belum ngisi belum ngisi NIM-nya mungkin bisa diedit profil dulu Pak. Siapa lagi Pak? Ke bawah Pak, minta tolong. Oke. Pak Gurnal belum ya Pak, tolong Pak diedit profil dulu Pak. Di administration kemudian edit profilnya. Ke bawah, hafal. Ya. Bukan, itu sudah. Sorry.
nggak apa-apa. Yang penting kalau semisal ada foto mungkin bisa dilampirkan fotonya Pak. Udah Pak, ini aja. Ini aja. Coba ke atas Pak. Ke atas, terus paling atas. Nah itu diganti Pak. Edit profile. Apa sih mau jadi dong? Nyalain terus. Bawah yang Oh yang salah ya? Nah, ini ada beberapa mahasiswa yang belum masuk ke dalam sistem, Pak. Itu pun juga bisa kami cek, Pak, kendala yang di wilayah. Biasanya Pawas memantau yang seperti ini, Pak. Jadi barang siapa mahasiswa yang belum masuk ke dalam sistem, maka Pawas akan menyebutkan nama-namanya siapa saja yang belum masuk sistem. Karena waktu pun untuk masuk ke dalam sistem ditentukan, Pak. Misalkan soal sudah dilempar 20 menit setelah soal sudah dilempar, kalau semisal ada mahasiswa yang belum masuk ke dalam sistem, biasanya Pawas memerintahkan untuk dikeluarkan mahasiswanya, tidak boleh mengikuti ujian. Jadi saya sebutkan ya Pak ya, mahasiswa yang siapa saja yang belum masuk ke dalam sistem. Pak Anton Asar, Pak Nimade, Pak Wirsa, Pak Multazam, siapa lagi tuh, Dwi Ar, kemudian Pak Harjanto. Nah seperti itu Pak nanti. Kemudian Pak Zakaria, Pak, mohon izin. Pak Zakaria, mohon izin Pak untuk bisa diedit profilnya. Di sini ya? Mail address. Di sini ya Pak, Pak Ngurah di sini orangnya. Pak, ini nama apa? Pak Zakaria tolong diedit profilnya Pak. Pak Zakaria, minta tolong Pak diedit profilnya dulu Pak. Sama Pak Albert di sini ya? Pak Albert di Sulut ya Pak. Mohon izin Pak untuk segera di edit profilnya. Novel ke bawah coba. Ada lagi nggak? Terus. Pak Fani. Mbak Wirsa. Pak, tolong Pak tolong diupdate dong Pak profilnya. Mbak Wirsa. Mbak. Mbak. Enggak, ya boleh privat, cuman ini tolong diedit dulu bentar profilnya. Apa yang di-update ini? Edit profile. Kemudian ke bawah lagi, Val. Pak Zulkifli di mana? Pak Zulkifli, Pak, mohon izin, Pak. Ke bawah lagi, Val. Ke bawah lagi. Pak Ferizal di mana, Pak? Pak Ferizal monitor, Pak. Bisa minta tolong untuk diedit dulu profilnya, Pak. Apa ya? Ke bawah lagi, Val. Pak Andri Ilyas di Polda Sumbar ya? Pak Andri Ilyas, mohon izin Pak. Pak Wirsa. Siapa? Monitor. Itu cara ngopi jawabannya gimana? Cara mengubahnya? Ah. Cara mengubahnya, Bapak masuk ke dalam home-nya dulu, yang di atas pojok kiri, kecil ada tulisan home-nya. Nanti di home, di bagian sebelah kiri, di bawah ada administration, iya Pak ya? Administration, kemudian edit profile. Betul ya Pak? Nah, di edit profile itu di first name-nya, diisi name-nya. Bukan kemudian itu, Mbak. Kenapa? Kopi jawaban. Oh, story. Ngopi jawaban. Ya, dari Word ke
ngopi sistem jawaban tuh. dari Word ke sistemnya, saya ulangi ya Ya. Pak ya. Untuk ngopi jawabannya dari Word ke sistemnya, di blok dulu jawabannya. Kemudian di shortcut Pak, maksudnya di pakai shortcut di Ctrl C, kemudian di sistemnya baru Ctrl V. Oh, iya. Oke, makasih. Nah, mungkin bisa saya praktekkan Pak untuk cara bagaimana Bisa. attach filenya. Mbak Wirsa, Siapa? Mbak Wirsa, ini dari Siap. profil saya apa yang mesti diedit nih? Bali. Ulangi Pak. Noval. Pak Gurnal. Pak Gurnal siap. Bagaimana Pak? Dari profil saya yang mesti diedit apa nih Mbak? Apa Pak? Pak Gurnal ulangi Pak. Apa yang mesti diedit? Apa yang diedit? Profilnya Pak. Pak Iya, Gurnal bagaimana? coba di home. Di home dulu. Sudah. Udah. Kemudian di bagian kiri ada administration. Ya udah masuk Mbak. Terus edit profile. Sudah. Habis itu yang paling atas itu kan ada first name-nya Pak. Ya. First name-nya diganti diganti name. Apa? First First name-nya name? diganti name. Ya. Terus last name-nya diganti nama lengkapnya Pak. Oh. Kemudian Pak, Kemudian Mbak. Pergi dia. sudah diisi Pak. Sudah. Kemudian sebentar Pak. Ini kalau yang merah ada di email address, city town, and Ah. select a country. Udah ya Pak. First name-nya udah diisi name-nya ya Pak. Sudah. Surname-nya udah diisi nama lengkapnya ya. Sudah. Nah, itu yang bawah, paling bawah kan ada opsionalnya Pak. Ya. Opsionalnya diisi yang ID number-nya diisi name-nya juga. Ada Pak. Terus ID number ya. kenapa? Ya, ID number. Ya, ID number-nya. Terus yang bawahnya institusinya diisi poldanya Pak. Oh ya, oke sudah Mbak. Yang di wilayah Pak mohon izin bisa dicek, yang belum diisi mungkin bisa diisi Pak. Sudah Mbak, sudah. Kalau sudah langsung di update profil. Saya ulangi ya Pak, untuk profil yang harus diedit, yang harus dirubah, itu first name-nya diganti name-nya, kemudian surname-nya diganti nama lengkapnya, kemudian di bawah itu ada opsional, opsionalnya diganti adalah ID number-nya diganti, ID number-nya diisi name-nya, institusinya diisi nama poldanya. Dan bagi mahasiswa yang belum ngupload fotonya bisa diupload juga Pak Oh benar apa enggak? di user picture-nya. Iya. Nah, kalau misalkan di upload fotonya Pak, kamu sudah ya Pak? Pak Fani saya cek dulu ya. Pak Fani. Pak. Banyak banget Ya itu. Maaf. yang bergaya. Kamu Makanya lagi nyari di mana ya? Mau cari laptop. Itu ada. Pak Fani. Mana nih? Pak. Tunggu deh. Tuh. Yang mahasiswa enggak ada, Bang? Ada sih. Ada di itu. Di tas, foto aja lah. Kamu foto aja. Kamu foto kamu kirim. Udah ada menurut saya. Nggak, ini kamu foto ini abang punya foto. Kamu kirim ke ini abang. Email.
Bapak yang di wilayah untuk attach file di sistem sudah paham belum? Yang di Mabes belum ya? Sebentar. Bapak mohon izin bisa dilihat di layar Pak untuk attach filenya. Yang di Mabes Pak. Jadi semisal ada soal yang dimana hanya dilampirkan attach file, hanya dilampirkan bahan, itu yang pertama caranya adalah ada dua cara Pak, bisa diperhatikan ya. Yang pertama di kolom ketiga, pertama kan soal, kedua kolom jawaban, ketiga kolom bagan. Di kolom bagan ini ada add yang pojok kiri ya, bisa diklik, kemudian di upload a file, kemudian di choose filenya diklik. Nah di sini baru dicari bagannya di mana. Kalau semisal Bapak melampirkan dua bagan dalam satu soal, bisa. Misalkan Bapak udah ngelampirin bagan, terus Bapak pengen melampirin bagan lagi, bisa Pak. Contoh ini saya lampirkan dulu ya Pak, caranya. Misalkan, tabel. Tunggu, ada nggak ya? Ini PDF ya Pak, saya contohkan. Baru di open, kemudian di upload this file, maka bagannya terupload. Ini cara pertama Pak. Cara kedua ini lebih simpel. Yang pertama buka dulu bagannya, jadi ditarik aja Pak. Misalkan ini bagannya ya Pak Kemas, saya klik, saya tahan, terus saya masuk ke dalam ini. Udah seperti itu Pak caranya. Ada yang kurang paham? Saya ulangi ya Pak. Saya ulangi. Nah, kalau sudah diisi, baru yang di kolom jawaban ini diisi Pak. Boleh. Boleh. Bisa. Jadi untuk format bagannya sebenarnya bisa Word, bisa PowerPoint, bisa astagfirullahaladzim. Bisa Word, bisa PowerPoint, bisa JPEG, bisa PDF Pak. Cuman kenapa kok saya sarankan PDF dan JPEG? Karena kalau PDF dan JPEG kan udah nggak bisa dirubah lagi tuh Pak. Formatnya udah paten kan. Jadi kalau misal kita print pun nggak bakalan ada yang berubah bagannya, seperti itu. Tapi bisa. Cara ngerubah PDF-nya Pak dari Word ke PDF. Untuk merubah dari Word ke PDF, yang saya tahu biasanya dari Word 2010 ke atas Pak. 10, 11, 12,
Iya kan Pak? Yang saya tahu bisa contoh nih Pak. Saya contohkan ya Pak. Contoh bagaimana cara merubah Word ke PDF. Nah, misalkan saya rubah file ini menjadi PDF. Di file, kemudian save as-nya. Di save as tipenya ini diganti Pak, PDF. Diganti PDF langsung di save. Maka dia sudah menjadi format PDF. Seperti itu Pak, yang di wilayah kurang lebih. Ada pertanyaan yang di wilayah? Disarankan Pak ya, kalau semisal ada soal yang dimana hanya melampirkan bagan saja, tolong di kolom jawaban di sini diberi kutipan kata supaya sistem terdeteksi bahwa mahasiswa ini menjawab soal. Yang di wilayah ada pertanyaan Pak? Jambi ada pertanyaan, Polda Jambi. Aman Mbak, aman. Regar. Ya, Pak. Cukup yang di wilayah? Beneran Pak, yang di wilayah cukup ya? Kalau semisal ada yang ditanyakan Pak sebelum ujian, saya bisa terima telepon untuk yang ditanyakan Pak. Baik Pak, kurang lebihnya seperti itu Pak. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri ya Pak ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau riset laptop gimana? Selesaikan dulu ya jawabannya. Mau riset laptop. Iya, waktunya kan